Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ba'd. Ya, sepekan sudah berlalu ya. Rencananya saya mencari foto-foto itu untuk ditampilkan dalam kesempatan hari ini, tapi gagal gitu. Eh, ngumpulin fotonya banyak, tapi udah banyak jadi riut gitu. Jadi insya Allah saya ikuti saran Kang Gifari ya. Nanti saya buatkan teksnya, nanti tim aja yang nyariin gambarnya gitu ya. Mungkin karena nggak biasa ya kerja dengan gambar gitu ya. Biasanya lisan aja gitu tuh. Akhirnya pebaliut gitu. Kalau lihat yang udah ahli mah enak gitu ya. Punya foto sekian puluh, dia cuma memperlihatkan foto, kemudian cerita lewat foto itu gitu ya. Ketinggalin nanti enakin gitu. Tapi saya coba cari-cari foto teh tengah hiji di kepalanya gitu ya. Jadi biar nanti Kang Gifari sama teman-teman nu nyetingnya insya Allah ya. uh, Insya Allah untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Sultan Murad I, Sultan Murad ke-1 ya. Di situ ada gambar infografik namanya ya, yang dibuat oleh Tirto gitu. Uh, yang menampilkan Sultan Murad, penguasa Turki Utsmani dari tahun 1361 sampai tahun 1389. Ini masa kekuasaan beliau ini awalnya diperdebatkan. Ya. Jadi kapan Sultan Murad itu memulai masa pemerintahannya itu diperdebatkan. Yang pasti semua sepakat bahwa Sultan Murad itu memulai pemerintahan setelah wafatnya Sultan Orhan. Itu sepakat. Semua sepakat itu. Ya. Tetapi yang jadi masalah itu Sultan Orhan wafat tahun berapa itu. Itu jadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tahun 59 wafatnya itu, ada yang mengatakan tahun 61, ada yang mengatakan tahun 62. 1300 ya. 1359, 1361, 1362. Itu beda-beda pendapat. Nah, kalau penulis buku yang kita jadikan referensi, yaitu Herbert Adams Gibbon ya, itu lebih yakin bahwa Sultan Orhan itu meninggal tahun 1359. Sehingga masa pemerintahan Sultan Brod itu dimulai dari tahun 1359. Gitu. Ya. Nah, dan ya penulis ini memang memperkuat argumennya dengan sederet bukti ya. Dan mungkin kalau kita pelajari yang mengatakan 1362 juga punya sederet bukti juga seperti itu. Nah, kalau ahli sama ahli pasea mangga wae gitunya. Itu haknya ya. Ahli dengan ahli itu tengkar, itu haknya. Mereka itu bertengkar dasarnya ilmu gitu. Nah kalau kita yang nggak punya ilmu itu tengkar itu nggak punya dasar gitu. Dasarnya emosi biasanya. Dasarnya emosi gitu ya. Karena itu mending kena hokcai we kita mah. Daripada bertengkar tanpa ilmu. Nah seperti itu. Nah jadi Sultan Murad ini awal kekuasaannya diperdebatkan, tapi kita ambil yang menjadi pendapat penulis buku yang kita bahas ya. Tahun 1359 dan berakhir tahun 1389. Jadi 30 tahun. 30 tahun masa kekuasaannya. Nah, beliau ini lahirnya di kota Sogut, bukan merek apa Sogut teh. Sosis naon. Sogut. Sogutnya ayahnya. Hmm, iya. Oh iya, betul. Jadi beliau tuh lahirnya di Sogut,
Turki tanggal 29 Juni tahun 1326. Nah, tahun 1326 itu sebagian riwayat itu tahun wafatnya Sultan Utsman dan tahun naiknya Sultan Orhan. Ya, tapi riwayat yang lain mengatakan Sultan Utsman itu wafat tahun 1324 dan Sultan Orhan itu naik tahun 1324. Jadi mana nu laras hanya eta menurut masing-masing laras gitu tanya. Emang gitu itu ya, emang gitu. Seperti tanggal lahir Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 12. Gitu tuh ya. Tapi kalau riwayat kelahiran Nabi itu kan ada sanadnya ya, bisa dipelajari itu. Sehingga para ulama itu meyakini itu bahwa yang lebih kuat dari 3 riwayat itu tanggal 12. Ya, tanggal 12 Rabiul Awal. Lahir Nabi itu. Tapi bagi yang pernah membaca buku Mubarakfuri ya, itu ada catatan kaki tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu ada catatan kaki. Catatan kakinya itu mengatakan bahwa menurut penelitian Syekh Sulaiman Al-Mansur Furi, setelah diteliti itu ternyata lahirnya Nabi itu tanggal 9 Rabiul Awal, katanya gitu. Nah, ini yang kemudian nanti tersebar di WA gitu. Kata siapa Nabi itu lahir tanggal 12, Nabi itu lahirnya tanggal 9. Gitu ya. Nah, seperti itu. Padahal pendapat Syekh Sulaiman Al-Mansur Furi juga itu sebetulnya hanya perkiraan saja. Kenapa? Karena kalau pakai hisab ya seperti yang dilakukan Syekh Sulaiman Mansur Furi, itu beda rumus, beda tanggal. Gitu, beda rumus, beda tanggal. Kemudian perlu diperhatikan juga apakah Syekh Sulaiman Mansur Furi itu menggunakan munculnya bulan secara global atau munculnya bulan secara lokal di kota Mekah. Itu jadi beda nanti tanggalnya. Gitu tuh ya, jadi beda nanti tanggalnya. Belum lagi penanggalan zaman Nabi atau penanggalan yang real ada pada zaman Nabi itu bisa jadi berbeda dengan penanggalan hasil perhitungan gitu ya, karena penanggalan zaman Nabi itu nggak murni hasil perhitungan gitu tuh ya, sudah melihat bulan itu bisa tidak terlihat bulannya gitu ya, itu bisa minus 1 hari plus 1 hari. Kemudian kalender zaman Nabi itu gabungan antara Syamsiah sama Komariah gitu. Syamsiah sama Komariah itu digabung. Jadi di akhir tahun itu ditambah hari-harinya itu gitu ya. Sehingga bulan yang terakhir itu jadi bertambah harinya atau nambah 1 bulan seperti itu. Sehingga bulan Syawal itu bulan Muharram itu molor beberapa hari, bisa seperti itu. Nantinya kan ngacak juga ke tanggal yang lain gitu tuh. Jadi tanggal real yang dipakai zaman Nabi dengan tanggal perhitungan mungkin berbeda. Gitu ya. Jadi itu nggak mudah sebetulnya menentukan tanggal itu. Ya, nggak mudah. Tapi kalau kita mau pakai riwayat, yang paling kuat itu yang mengatakan bahwa Nabi itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal gitu ya. Nah, ini mengenai tanggal. Emang seperti itulah. Penanggalan itu sering beda-beda gitu ya. Karena awal mula sesuatu itu kadang tidak terlalu diperhatikan. Sejarah itu hanya mencatat kalau sesuatu itu sudah ada di puncak gitu. Ya, sudah ada di puncak, baru mereka nyari itu latar belakang. Dan nyari latar belakang itu ya berkaitan dengan informasi-informasi yang seringkali simpang siur gitu ya. Nah, seperti ini Sultan Murad itu kapan memulai pemerintahannya? 1359 atau 1361? Udah beda pendapat gitu ya. Tapi ini pelajaran buat kita bahwa perbedaan pendapat model-model gini ya gak harus membuat kita jadi tengkar gitu ya. Gak ada masalah perbedaan pendapat seperti ini tuh. Gak ada masalah, gak akan masuk neraka karena beda pendapat seperti ini gitu ya. Bahkan banyak sekali perbedaan pendapat dalam agama, yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Itu banyak sekali yang seperti itu tuh dalam agama tuh.
gitu ya. Kok dirinya mah salah, tapi ku malaikat dicatat pahala hiji gitu tuh. Nah, seperti itu ya. Nah, ini pelajaran buat kita untuk bisa menghargai perbedaan pendapat gitu. Nah, wafat beliau itu tanggal 15 Juni tahun 1389. Jadi meninggalnya beliau tuh di medan perang ya, dalam perang yang disebut dengan Kosovo Polie di Kosovo sekarang, ya, Kosovo Polie. Itu wafatnya beliau ditusuk sama prajurit Serbia. Nanti kita lihat kisahnya. Baik, kita langsung lihat saja ke poin nomor satu yang saya bahas ya. Poin nomor satu, gimana caranya ya biar bisa lihat yang Kang Givari ya. Bentar. Enggak, enggak. Yang saya bisa pencet itu cuma Kang Zen, Kang Arif, sama Kang Givari. Yang satunya lagi tapi yang nggak ada tulisannya. Gitu. Gitu. Yang lain-lain mah nggak bisa kelihatan. Paling harus dipencet itu ya. Di sini ada 16 lainnya saya pencet, nah baru daftarnya ada. Tapi nggak bisa dipencet jadi keluar sesuatu, nggak bisa. Di apa? Apa di? Iya. Oh gitu. Sematkan gitu ya. Oh iya ada. Hmm, 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 hmm. Ada. Iya. Ya. Ini bisa diperbesar ya. Oh iya. Ya bisa. Tapi nanaonan dah di laptop. Ya. Nah, jadi Sultan Murad ya, itu naik tahta ketika tetangga-tetangganya itu sedang dalam kondisi apa sih paseatnya bahasa Indonesianya ya? Oh, ya berseteru ya, saling bertengkar itu. Jadi ketika Sultan Murad naik tahta tahun 1359, salah satu tetangganya itu Bizantium, Romawi Timur, itu sedang dipimpin oleh Yohanes kelima Palaiologos. Ini Yohanes ini bukan masuk Islam, nanti letaknya masuk Islamnya. Memulai pemerintahannya itu ya tahun 1341. 2 tahun kemudian langsung terlibat perang saudara dengan Yohanes kelima Kantakuzenos namanya. Perang saudara Assalamualaikum. selama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selama 4 tahun sampai tahun 1347. Ya. Akhirnya dua-duanya sepakat. Yang sesuatu jadi kaisar teh duaan weh katanya gitu. Maka yang berkuasa itu dua, ada dua kaisar. Itu sering kalau di Romawi itu kadang kaisar itu tiga, ya. Kadang dua, kadang satu. Tapi nggak pernah lebih dari tiga kaisar itu. Ya. Nah ini jadi kaisar bersama. Yohanes lima Kantakuzenos jadi kaisar senior, sementara Yohanes 6 Palaiologos menjadi kaisar junior gitu. Damailah tahun 47 tuh ya. 5 tahun kemudian perang lagi gitu tuh. Tahun 1352 ya. Perang lagi sampai tahun 1357 ya. Dan terus seperti itu keadaan di Bizantium itu seperti itu. Nggak pernah stabil. Kemudian tetangga yang lain yaitu Bulgaria ya. Bulgaria. Bulgaria ini negara yang kurang terkenal ya, kecuali yang senang main bola mah mungkin tahu itu tuh. Bulgaria ya. Siapa ya pemain yang
jagonya teh Bulgaria tuh. Kalau zaman itu tuh Hristo Stoichkov gitu ya, pernah tuh. Oh, tapi itu tahun 90-an kesini udah hilang itu Bulgaria tuh, ya. Udah hilang. Tahun 90-an tuh masih ada pemain hebatnya itu. Hristo Stoichkov namanya. Itu ya Bulgaria. Ah, ya, Dimitar Berbatov, oh, eta Bulgaria atau Rusia eta? Bulgaria nya. Oh, Berbatov tuh Bulgaria. Ya. Nah, jadi Bulgaria ini asalnya sebuah negara besar, kekaisaran ya, Sardom Bulgaria disebutnya itu, yang dibesarkan oleh bukan Khalifah ya, oleh Kaisar Alexander namanya. Tapi begitu Kaisar Alexander meninggal tahun 1365 pada masa kekuasaan Sultan Murad ini, itu negaranya pecah jadi empat, ya. Negaranya pecah jadi empat. Dan ini keberuntungan buat Sultan Murad itu. Sehingga nanti sebagian wilayah Bulgaria itu berhasil ditaklukkan. Di antaranya yang menjadi ibu kota Bulgaria sekarang yaitu Sofia. Ya pakai Lacuba ya. Uh, udah masuk Islam ya Sofia Lacuba tuh ya. Ini apa tuh? Kang Gipari perartisan masuk apa biasanya? Mantap. Ayah Kang Fatih itu ya. Kang Fatih sok apa kan artis? Saya oh, masih bulan madu kene. Can sebulan sih masalahnya mah. Iya. Bulgaria tuh pecah. Kemudian ada lagi negara besar ya di wilayah Balkan waktu itu. Namanya Serbia. Serbia ya. Kerajaan Serbia, Kekaisaran Serbia. Yang dibangun itu sebetulnya cuma 25 tahun oleh raja namanya Stefan Dusan namanya. Bukan di Dusan ya, Stefan Dusan. Gitu tuh. Stefan Dusan. Stefan Uros kelima Dusan. Atau ketiga ya. Ya talah Stefan Dusan disebutnya itu. Itu dari tahun 1331 sampai tahun 1355 negara Serbia yang asalnya kecil itu melebar itu. Merebut wilayah-wilayah yang menjadi miliknya Bizantium, menjadi sebuah kekaisaran Serbia itu. Tapi begitu Stefan Dusan meninggal tahun 1355, negaranya pecah menjadi sekitar 10 negara. Gitu. Itulah negara-negara yang nanti dihadapi oleh Sultan Murad. Ini juga keberuntungan lain dari Sultan Murad, gitu ya. Tapi memang itulah skenario Allahnya gitu tuh ya. Ketika Allah ingin menaikkan seseorang atau sekelompok orang, yang jadi saingannya itu dilemahkan, ya dilemahkan dengan berbagai cara, gitu. Ini salah satu sunatullah juga dalam sejarah itu. Jarang ada negara gede dihancurkan sama negara gede, hilang negara gedenya jarang seperti itu. Kalau negara gede sama negara gede, kuat sama kuat, perang lama itu, gitu ya. Nggak akan hancur seketika itu kayak Persia sama Romawi, perang itu kuat dua-duanya, ya. Oh, berabad-abad itu. Udah capek dua-duanya, pukul aku Islam dua-duanya gitunya. Mawat dua-duanya seperti itu. Gitu tuh. Jadi harus dilemahkan dulu kalau ingin mukul yang kuat tuh. Gitu ya. Sunatullahnya seperti itu. Jadi kerajaan ini pecah ya berkeping-keping. Inilah tiga negara ya yang ada di sekitar Utsmani ketika Sultan Murad naik tahta. Ada sih negara-negara lainnya, tapi pusatnya bukan di sana, cuma punya koloni-koloni gitu di sekitar itu. Seperti Venesia, ya. Kemudian Genoa, itu punya koloni-koloni di daerah Turki sekarang itu. Tapi pusatnya mah di Italia. Gitu. Nah, sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh
Gibbons ya dalam bukunya di halaman 85. Dan kita mengambil pelajaran dari alinea-alinea ini ya, tentang kerjasama tim. Mangga pangawaskeun ku sahanya Kang Sopyan gitu kerja tim. Mangga penyiar Ardan. Iya. Baju tuang lah Kang, baju tuang. Oh gitu. Iya, siap. Anu sanes satu sok Kang Zen, tes kacamata. Siap. Di kerja tim ya? Iya. Satu, kerja tim. Meskipun dia sendiri bukan seorang prajurit yang terlatih dan berpengalaman, dia memiliki warisan berharga berupa beberapa jenderal yang bisa dia percaya sepenuhnya. Menyadari dirinya kurang berpengalaman, dia mengangkat Ara Khalil Chenderly sebagai wazir dan membiarkan dirinya dibimbing oleh keputusan teman dan pelayan kakek dan ayahnya yang telah teruji ini. Kepada Lala Sahin, pendamping Sulaiman dalam perebutan Jimpe, diberikan gelar Beylerbey, Adipati, dan komandan utama pasukan di Trakia. Adrianopolis adalah tujuannya. Kepada Renos Bey Murad mempercayakan pasukan kedua yang misinya adalah mencegah serangan dari pasukan Serbia di barat. Arares katakan. Iya. Ya sejarah Islamnya, tapi beda dengan kita belajar sejarah Rasulullah SAW-nya. Nama-nama itu familiar gitu, mun cerita Nabi mah. Tapi mun ieu namanya alarane gitu. Kalau ding kayak gitunya pas kita bahas Bosnia misalnya. Ada raja Bosnia itu namanya tulisannya TRVKO. Sok kumaha macana TRVKO tulisanna teh. Grafko teman. Ya. Frotko. Frotko gitu tah. Wah, salah rusah gitu nya. Nyebut oge susah kok mau ngapalkeun anak. Gitu ya. Nah, jadi ketika Sultan Murad naik tahta, itu dijelaskan oleh Gibbons ini bahwa sebetulnya Sultan Murad itu tidak diproyeksikan jadi sultan, bukan putra mahkota. Putra mahkotanya itu adalah Sulaiman Pasha namanya. Nah, kalau pakai gelar Pasha gitu ya, bukan Pasha ungu, itu menunjukkan anak pertama. Aslinya seperti itu. Jadi kalau pakai nama Pasha itu anak pertama raja gitu tuh. Tapi kesini bergeser, maknanya diperluas Pasha itu. Nggak harus anak pertama raja. Bahkan pejabat juga dikasih gelar Pasha seperti itu. Ini dari bahasa Persia gitu ya. Padisah disingkat jadi Pasha. Seperti di kita ada Siti ya. Siti itu singkatan dari Sayyidatina. Di sini ada Kang Sidi. Sidi itu singkatan dari Sayyidina. Ya, Sayyidina itu disingkat jadi Sidi. Kalau Sayyidatina jadi Siti gitu. Ya, itu singkatan. Dan biasa singkatan itu kayak Bismillahirrahmanirrahim itu disingkat jadi basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin itu disingkat jadi hamdalah. La haula wala quwata illa billah itu disingkat jadi hauqallah. Itu singkatan. Jadi kata siapa bilang nggak boleh disingkat-singkat gitu ya. Singkatan itu teh. Singkatan itu teh.
Gitu tuh kan nu bilang sallallahu alaihi wasallam teu meunang disingkat jadi SAW, nah gitu ya. Kata siapa nggak boleh disingkat. Kalau secara bahasa apa dalilnya nggak boleh disingkat, kalau secara agama apa dalilnya nggak boleh nyingkat, seperti itu. Itunya, ayo singkatan-singkatan model gitu tuh ya, ada gitu tuh. Nah, jadi putra mahkota itu sebetulnya Sulaiman Pasha. Sulaiman Pasha ini gagah, pemberani, tangguh, gitunya. Jadi iklan itu mah, pemberani dan tangguh. Itu kalau perang tuh menang terus itu Sulaiman Pasha itu, sehingga dinominasikan menjadi putra mahkota oleh Sultan Orhan. Cuma ya itu ya, kita tuh nggak pernah tahu yang namanya ajal menjemput itu kapan, di mana, bagaimana. Orang gagah seperti Sulaiman Pasha berburu naik kuda, ngajungkel na kuda maut. Gitu ya. Sulaiman Pasha itu ngajungkel tuh apa ya bahasa Indonesia nanya? Ngajungkel apa bahasa Indonesia? Ngajungkel apa? Terbalik, ya, terbalik itu ngajungkel. Ya, itu ya. Jatuh terjungkal ya. Ya, terjungkal ya, ngejungkal terjungkal, jatuh terjungkal. Nah, naik kuda jatuh bisa sampai kamal, cobaan we naik motor 110 km/jam gitu ya, terus ngubrageun. Kuda tuh kan kalau pas lagi cepet bisa sampai 110 km/jam. Motor abdi wae di bawah 80 teh ngagibeg gitu tah. Mungkin naik kuda itu lagi berburu kecepatan tinggi. Gitu ya. Meninggal. Nah, maka Murad inilah yang naik, padahal nggak dipersiapkan menjadi sultan. Nah, karena itu di sini ditulis, walaupun dia nggak berpengalaman gitu ya, tapi dia bisa memberdayakan orang-orang yang memang punya keahlian. Jadi nggak kerja seorang yang namanya Sultan Murad itu. Dia cari orang-orang yang punya keahlian siapa, diajak kerjasama. Di antaranya yang naik ke pucuk pimpinan itu ada yang namanya Kara Khalil Candarli. Keluarga Kandarli ini nanti terkenal, ya. Nanti anak cucunya itu jadi wazir, jadi perdana menteri. Dan Kara Khalil ini sudah menjadi pejabat tinggi sejak zaman Utsman. Utsman, Orhan, Murad, seperti itu. Umurnya lumayan panjang, ya, sampai tahun 87, 1387 meninggalnya itu. Yang namanya Kara Khalil ini. Nah, ini dijadikan wazir, perdana menteri, ya, perdana menteri wazir itu. Kurang lebihnya seperti itulah itunya, perdana menteri. Sekjen gitu ya, organisasi mah. Nah, kemudian ada Lala Sahin. Lala Sahin. Lala itu artinya guru. Ya. Nah, jadi nama aslinya Sahin. Nah, Sahin ini ditunjuk sebagai pembimbingnya Sultan Murad oleh bapaknya yaitu Sultan Orhan. Gitu. Sehingga dipanggilnya Lala, guru. Lala Sahin. Ya. Ada saudara saya Bilala gitu ya, Biguru berarti ya. Gitu ya, Lala Sahin. Nah, Lala Sahin ini diangkat sebagai Beyler Bey, adipati. Ya, adipati. Gitu. Kemudian ada satu lagi yaitu Efrenos. Efrenos Bey. Nah, Efrenos ini salah satu tokoh yang juga berumur panjang. Tokoh yang berumur panjang ya. Ini baru meninggal nanti tahun 1417. Umurnya panjang. Yang namanya Efrenos ini. Nah, ini orang-orang ini kemudian disatukan oleh Sultan Murad dan kerjasama mereka ternyata efektif, ya. Sehingga kita bisa melihat secara militer kekuatan Utsmani betul-betul teruji di lapangan sehingga bisa menaklukkan banyak daerah. Sehingga kita harus masuk ke poin nomor 2 yaitu ekspansi kebaikan. Mangga Kang Gifari digeser. Ekspansi kebaikan ya. Kita lihat. Nah, kita lihat gambar sekarang. Di situ ada
peta dengan warna merah tua. Ya. Itu adalah wilayah Utsmani yang diwariskan oleh Sultan Orhan. Sultan Orhan nggak pakai tunggal ya, Sultan Orhan. Gitu. Itu warisannya yang warna merah tua itu, warna merah tua. Itu warisannya. Nah pada zaman Sultan Murad itu diperluas. Dan perluasannya itu sebetulnya 5 kali lipat ini. Ya, 5 kali lipat. Asalnya itu 96 km persegi menjadi 500 km persegi. Luas wilayah Utsmani itu. Kita lihat nih di sebelah Eropa ya, perluasannya itu mencakup Edirne, kota besarnya ini ya. Edirne ini berasal dari kata Adrianople, nama seorang kaisar Romawi yang membangun benteng yang membelah antara Skotlandia dengan England. Itu yang membangunnya itu kaisar namanya Hadrian, ya, yang kemudian namanya diabadikan dengan nama sebuah kota Hadrianople atau Adrianople, atau di bahasa Turki kan jadi Edirne. Nah Edirne ini setelah direbut oleh Turki Utsmani tahun 1363, ada juga yang mengatakan tahun 1300 gitu, nggak jelas gitu ya tahun berapa direbut Edirne, tapi yang jelas tuh ya tahun 1366 dijadikan sebagai ibu kota, menggantikan Bursa. Beda ya, menggantikan Bursa, dijadikan ibu kota. Edirne ini kemudian disebut sebagai gerbang agung oleh orang-orang Utsmani. Karena penaklukan di Eropa itu dilancarkan dari kota Edirne ini. Nah, sehingga kita lihat nanti setelah Turki itu kalah perang ya dalam Perang Dunia Pertama, itu yang tidak mau diserahkan oleh Turki ini Edirne ini. Edirne ini harus tetap jadi milik Turki karena ini adalah kekuatan spiritualnya Turki itu ada di Edirne ini, sehingga disebut gerbang agung. Gitu ya. Nah, kemudian yang ditaklukkan juga di antara kota besar itu kota Filibe. Filibe ini kalau sekarang namanya itu Plovdiv di Bulgaria ya. Plovdiv namanya. Bisa dilihat nanti di Google gitu ya. Google Map gitu. Namanya Plovdiv. Kalau zaman dulu namanya itu Filipopolis. Filipopolis namanya. Filipo itu Raja Philip, bukan merek lampu ya. Bukan merek lampu. Raja Philip. Siapa Raja Philip itu? Yang dimaksud di sini Raja Philip kedua. Raja Philip kedua itu adalah bapaknya Alexander Agung. Alexander the Great. Philip itu. Yang mendirikan kota Filibe ini. Ya, yang mendirikan kota Filibe, yaitu Kaisar Philip II. Bapaknya bukan Kaisar Philip III, bapaknya Alexander the Great. Gitu. Filipopolis ya. Kemudian yang ketiga itu ada Sofia. Ya, Sofia. Sofia ini ibu kota Bulgaria sekarang. Lalu ada kota Nis ya di Serbia. Lalu ada kota Manastir. Manastir ini kalau sekarang namanya Bitola. Namanya Bitola, bukan Biola, Bitola. Sekarang adanya di negara namanya Macedonia Utara. Ya, Republik Macedonia Utara. Fyrom. Ya, Manastir ini. Manastir itu artinya biara. Bitola juga artinya biara itu ya. Jadi bahasa aslinya itu Bitola, kemudian diturkikan menjadi Manastir. Ya, Manastir atau monastir gitu. Yang artinya juga sama biara. Nah, ini kota-kota yang ditaklukkan pada masa Sultan Murad. Selain itu, Sultan Murad juga menjadikan 3 negara besar waktu itu sebagai negara bawahan, negara vasal. Yang pertama Bizantium, Romawi Timur. Pada zaman Sultan Murad ini bukan negara merdeka, bukan. Tapi jadi bawahan Sultan Murad, seperti itu. Kaisar yang berkuasa pada waktu itu, gitu ya. Yang namanya Yohanes Palaiologos tadi, itu bawahannya Sultan Murad.
Kalau kata Sultan Murad, saya rek perang katanya. Kumpulkan pasukan kamu, ikut ke saya. Ikut itu. Ya, ikut. Ini negara bawahan. Jadi sebetulnya kalau mau menaklukkan Konstantinopel zaman Murad itu udah bisa sebetulnya mah. Tapi memang bukan orangnya, bukan waktunya. Orangnya dan waktunya adalah pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih. Karena itu ditahan sama Allah, nggak ditaklukkan sama Sultan Murad. Padahal sebetulnya bisa. Gitu ya. Sultan Murad ini menaklukkan Bizantium. Nanti pas zaman Sultan Bayazid anaknya itu lebih bisa lagi. Itu lebih bisa lagi seperti itu. Lebih bisa lagi. Tetapi emang belum waktunya gitu ya, belum waktunya. Kemudian yang jadi negara bawahan dari Utsmani itu adalah Bulgaria. Bulgaria yang waktu itu terpecah jadi 4 negara. Ya, terpecah jadi 4 negara. Seperti itu. 3 negara dipimpin oleh anak-anak kaisar sebelumnya itu Alexander gitu ya. Satu lagi dipimpin oleh seorang yang namanya itu Konstantin. Gitu. Masih di keluarga kerajaan tapi bukan anak Alexander. Nah nanti ini jatuh ke tangan Turki Utsmani ya, dan menjadi negara vasal, negara bawahan. Satu lagi adalah Krusevak, bukan krus sepak bola ya, Krusevak gitu. Ini adalah salah satu bagian dari Serbia yang pecah tadi saya sebutkan itu. Jadi hampir 10 negara. Ya. Nah, ini sebagian wilayahnya itu kemudian dikuasai oleh Utsmani dan dijadikan sebagai negara bawahan. Gitu. Nah ini adalah wilayah yang dikuasai oleh Sultan Murad. Jadi melakukan ekspansi Sultan Murad ini. Tapi punya alasan, setiap kali berperang itu punya alasan. Gak ujug-ujug nyerang Batur, nggak seperti itu. Gitu ya. Nah, pelajaran buat kita ya. Kalau Sultan Murad mah emang punyanya itu prajurit. Karena itu ya yang disebarkan prajuritnya gitu tuh. Tapi yang dilakukan itu menyebarkan kebaikan. Karena kalau kita tahu sejarah Balkan pada waktu itu ya, itu konflik antara Katolik dengan Ortodoks itu betul-betul menyengsarakan. Gitu. Kaisar Louis dari Hungaria itu pernah menyerang kota Vidin namanya. Kota Vidin ini salah satu kota besar di Bulgaria ya, yang menjadi ibu kota salah satu negara pecahan Bulgaria itu. Nama rajanya Strasimir namanya. Nah, itu diserang sama Raja Louis. Diserang, kemudian disebarkan para misionaris dan memaksa orang-orang Ortodoks di kota Vidin itu untuk pindah agama ke Katolik. Dipaksa sampai 200.000 orang itu. Ya. Yang nggak disiksa. Seperti itu. Nah kemudian datanglah bantuan dari 2 kerajaan lainnya. Ya. Dari 2 kerajaan lainnya. Diseranglah Vidin yang waktu itu dikuasai oleh Hungaria. Kalah itu Hungaria. Sehingga terusir Hungaria dan akhirnya para misionaris Fransiskan namanya gitu ya, itu disembelih sama orang-orang Ortodoks, dibantai sama orang-orang Ortodoks seperti itu. Peristiwanya seperti itu gitu tuh. Dan nanti dibalas lagi tahun 1370 sama Louis datang lagi ke sana, dibantai orang-orang Ortodoks seperti itu. Sehingga orang-orang Bulgaria kemudian mengharap-harapkan agar Turki Utsmani itu masuk ke Bulgaria dan menjaga kebebasan beribadah mereka seperti itu. Karena kalau orang Utsmani masuk gitu ya, semua agama itu boleh hidup gitu. Semua agama boleh melaksanakan, semua penganut agama boleh melaksanakan ibadatnya dengan aman. Kalau Utsmani masuk seperti itu. Sehingga mereka tuh betul-betul mengharapkan kira Utsmani masuk ke sini gitu tuh. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi yang namanya Sultan Murad itu dengan prajurit-prajuritnya menyebarkan kebaikan. Nah kita mah kan nggak punya prajurit gitu. Karena itu ya kita juga sebisa mungkin melakukan ekspansi kebaikan dengan apa yang kita miliki. Kalau punyanya ilmu ya sebarkanlah ilmu gitu tuh. Seluas mungkin gitu ya sehingga sebanyak mungkin orang mendapatkan cahaya pengetahuan. Kalau kita punyanya tenaga misalnya gitu ya, ya tuh sasapu masjid gitu tuh. Gitunya atau naon gitu tuh. Dengan tenaga kita melakukan ekspansi kebaikan.
Kalau kita punyanya usaha bisnis gitu ya atau uang gitu ya, ya kita lakukan ekspansi kebaikan dengan harta kita. Bagaimana kita memakmurkan orang-orang yang miskin misalnya seperti itu dengan usaha kita, gitu ya. Dengan usaha kita, kita makmurkan orang-orang miskin seperti itu. Saya lihat kemarin tuh video yang punyanya JNE itu yang mualaf teh mualaf teh JNE ya. Itu kalau ngasih makan fakir miskin sama anak yatim itu ya, itu bukan dikasih nasi bungkus, tapi dibawa ke restoran yang mahal, sok makan yang enak gitu tuh. Seperti itu ya. Untuk dilatih juga kepemimpinan dan seperti itu. Itu cara beliau untuk melakukan ekspansi kebaikan dengan hartanya gitu ya. Ya kita juga haruslah gitu ya, semampu kita untuk menyebarluaskan kebaikan. Ya kalau nggak punya apa-apa dengan senyum atau gitu ya, kan senyum juga sedekah seperti itu ya. Atau dengan menyingkirkan duri dari jalan, ya nama taraya duri ataunya batu kayak naon paku gitunya singkir gitu. Seperti itu. Ya semampu kita lah gitunya menyebarkan kebaikan itu. Kalau Sultan Murad punya pasukan gitu tuh, punya pasukan, punya prajurit, bisa menyebarkan kebaikan dengan prajurit-prajuritnya. Seperti itu. Baik, kita lewat poin kedua, kita masuk poin ketiga. Udah 52 menit tuh. Konsolidasi. Mangga siapa yang mau bacakan? Stop, mangga. Konsolidasi. Bencana yang terjadi setelah penaklukan yang terlalu luas dan terlalu cepat atas massa yang tidak terasimilasi akan mendadak sekaligus tidak dapat diperbaiki. Pembangunan kekaisaran yang bertahan lama dipengaruhi oleh aturan homogenitas. Iya. Jadi Sultan Murad ini selain pintar melakukan ekspansi, beliau juga selalu paham gitu ya bahwa ekspansi itu harus disusul dengan konsolidasi. Saya masih ingat waktu dulu ya pinjem bukunya Mas Dani itu Kaizen ya, manajemen bisnis Jepang gitu ya, Kaizen. Prinsip Kaizen itu dia punya target, kemudian target itu berusaha dicapai. Setelah dicapai, dia kemudian melakukan apa tuh? Konsolidasi dulu biar itu mapan. Setelah mapan, dia kemudian mengejar target berikutnya. Setelah tercapai, dia konsolidasikan biar mapan dulu. Setelah mapan, baru kemudian kejar target berikutnya. Prinsip Kaizen seperti itu. Gitu ya. Dan itu sebetulnya sudah diterapkan oleh Sultan Murad. Sultan Murad, ketika beliau melakukan penaklukan, satu kota takluk, beliau tidak akan menaklukkan kota berikutnya. Tapi kota yang baru ditaklukkan itu akan dikonsolidasikan dulu. Ya. Beliau akan berusaha untuk menyeragamkan kota yang baru ditaklukkan itu dengan kota-kota Utsmani yang lain. Baik dari sisi administrasinya, prinsip-prinsipnya, lain-lainnya, itu diseragamkan. Kenapa? Karena kalau itu tidak dilakukan, itu bakal runtuh lagi gitu. Ya, kekaisaran itu bakal runtuh dengan cepat. Banyak contohnya dalam sejarah seperti misalnya Mongol ya. Mongol itu dengan cepat menguasai banyak negara, tapi dengan cepat juga runtuh itu yang namanya Mongol itu. Kenapa? Karena nggak ada yang namanya konsolidasi. Saya juga ingat ini kalau bicara ekspansi dan konsolidasi itu ingat film Osin ya. Kang Sopian kebagian tuh film Osin. Pernah nonton tuh Kang Sopian? Zaman baheula. Cuman baheula. Kamari aya itu ulangan di TPRI. Ya, film Osin itu kisah tentang Osin yang jadi pengusahanya. Saya mau sebutkan pengusaha naon. Buka tokonya, tapi ekspansinya itu cepet sampai punya toko itu banyak sekali. Tapi karena tidak ada upaya konsolidasi dulu gitunya, akhirnya usahanya itu bangkrut.
bangkrut gitu. Karena ekspansinya demikian cepat, ini bangkrutnya juga cepat gitu. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan gitu ya, yang namanya ekspansi dan konsolidasi. Dalam bidang pendidikan misalnya, ya, dalam bidang pendidikan. Saya misalnya diriin sekolah, ternyata sukses, ya sukses. Ingin mendirikan sekolah kedua, ketiga, keempat, kelima misalnya gitu ya. Tapi tanpa ada upaya konsolidasi seperti itu, ya. Maka yang akan terjadi akhirnya nanti runtuh semua. Kenapa? Karena begitu sekolah kedua dibangun, pikiran, energi, semuanya tersedot ke sekolah kedua. Yang pertama akhirnya terbengkalai. Gitu tuh. Sehingga murid-murid gitu ya, orang tua murid itu nanti mulai mengeluh. Nah, ini mau sekolah kedua nu jadi itu diurus kan. Gitu ya. Angges mau sekolah di didinya gitu. Kayak budak nu kaduan tong didinya. Atau misalnya punya SD sukses, nyen SMP misalnya gitu. Padahal yang SD belum stabil gitu. Ya, yang SD belum stabil buat SMP. SMP digenjot misalnya gitunya biar maju. SD terlupakan. Nanti anak-anak yang di SD itu orang tuanya bilang, mau diausupkan ke SMP nah gitu tuh. Ya oke jadi itu bener misalnya gitu. Ya. Nah, ada yang mengeluh seperti itu. Ya, temen itu ada yang mengeluh seperti itu. Sekolahkan ke sebuah SD gitu ya. SD ini sukses, akhirnya buat SMP. Tapi SD-nya terlupakan akhirnya mah. Nah, sehingga si orang tua ini bilang, mau disatukan ke SMP eta, ya kita kaurus gitu ta. Jadi ekspansi itu harus dilakukan setelah betul-betul mantap. Ya, setelah mantap baru kemudian melakukan ekspansi. Gitu ya. Nah, itu prinsip yang ketiga. Nah, Sultan Murad melakukan itu. Sultan Murad melakukan itu. Kalau kita baca gitu ya sejarahnya dalam buku Gibbons ini, beliau tuh betul-betul kalem gitu ya, melakukan ekspansi itu nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa. Beliau bukan orang yang tergesa-gesa, tenang aja, bangun dulu gitu ya. Setelah mantap baru ekspansi lagi, seperti itu. Nahan diri. Beliau sudah mencapai kemenangan dalam sebuah peperangan, menaklukkan sebuah kota, menaklukkan sebuah negeri gitu ya. Beliau tidak tergoda untuk kemudian maju ke negeri yang lain, ke kota yang lain, enggak. Gitu. Enggak seperti itu. Kalem dibina dulu, diislamkan dulu, seperti itu. Itu Sultan Murad, konsolidasi. Baik, kita masuk ke poin 4. Udah aja mau jam 9. Siapa yang mau baca? Poin 4. Kunaon Bu Dewi? Sinyal itu mah. Poin 4. Enggak, Kang Sopian, badai Kang Sopian. Ya, gimana Kang? Sok, poin ke-4. Kedap itu layarnya di mana sih? Iya mah gambar foto Abi. Digeser atau gimana ini saya di HP soalnya. Oh, anu eta tah. Oh iya. Yang keempat. Ya. Murad tidak segera mengerahkan pasukannya untuk melawan Serbia setelah bencana di Pločnik 1388. Tidak ada satupun dari sikap tergesa-gesa yang telah menjadi ciri pergerakannya ketika dia menerima berita tentang Perang Salib Serbia dan Hungaria 1363. Untuk sementara, kemenangan itu telah membangkitkan dalam diri orang-orang Kristen Balkan tekad bahwa mereka gimana nih? Bahwa tekad mereka bahwa tekad mereka harus mengusir Wangsa Utsmani. Wangsa apa bangsa? Wangsa sami kene. Wangsa Utsmani dari Eropa, dan sebuah perasaan bahwa mereka dapat mencapai tujuan ini untuk menyerang antusiasme pertama dan harapan melambung akan membawanya berhadapan-hadapan dengan musuh yang bersatu. Jika dia menunggu, dia tahu. Dia tahu dari pengalaman sebelumnya dengan para pangeran Balkan bahwa racun kecemburuan
akan menembus barisan musuh-musuhnya yang tampaknya bersatu ini. Ya, Wah, titik sampai situ. jadi cemburu itu berbahaya gitu kayak kok. Iya. Tahun 1363 ya, itu Paus Urbanus V menyerukan perang salib. Tetapi ternyata orang-orang di Balkan itu hare-hare naon bahasa Indonesia. Hare-hare naonnya. Hare-hare teh apa? Bukan pura-pura nya hare-hare mah. Cuek. Cuek. Nya. Cuek. Ternyata yang menyambut itu cuma Hongaria, ya, Serbia, Bosnia, gitu tuh. Yang menyambut itu. Cuma 3 negara itu. Yang lain itu punya banyak alasan untuk tidak ikut gabung. Dan pada tahun 1363 itu, pasukan besar perang salib ini dipukul mundur oleh pasukan Utsmani yang jumlahnya cuma 5.000 orang. Yang dipimpin Haji Ilbeki namanya. Ya. Itu menang luar biasa. Menang itu menang besar. 5.000 lawan minimal pasukan itu 20.000 orang. Pasukan salib itu. Nah, sehingga Raja Louis dari Hungaria itu ketika pulang, ya, membangun sebuah gereja yang disebut Gereja Nazar, bukan Nazarudin, Gereja Nazar Mariazell namanya. Sekarang itu adanya di Austria, ya. Sebagai tanda syukur dia selamat dalam perang itu. Gitu, ya. Nah, kemudian terjadi lagi perang salib itu beberapa kali, yang terakhir pada zaman Sultan Murad itu nanti tahun 1389. Nah, ini kedua sebelum terakhir. Perang salib yang lain. Namanya perang salib di Plosnik, ya. Plosnik. Tulisannya Plochnik gitu ya. Plosnik di Plosnik. Nah, perang salib Plosnik ini pasukan besar salib kemudian dihalangi oleh pasukan besar Utsmani juga yang dipimpin oleh Lala Shahin namanya, yang tadi udah kita sebut. Dan ternyata pasukan Utsmani kalah. Ya. Setelah 30 tahun penuh kemenangan, pasukan Utsmani tiba-tiba kalah. Pasukan salib yang menang, euforia, seneng. Wah, ternyata kita bisa menang. Ternyata Utsmani bisa kalah. Berarti kita bisa ngusir Utsmani. Berarti kita bisa mengalahkan Utsmani, kita bisa tendang Utsmani dari Eropa, seperti itu. Nah, keberhasilan seperti ini kan membuat percaya diri gitu. Dan kadang-kadang jadi over pede. Gitu. Tetapi pada saat itu kenyataannya pasukan salib sedang bersatu. Nah, Sultan Murad sebetulnya punya kekuatan, ya, yang kalau dikerahkan itu bisa mengalahkan pasukan salib sebetulnya. Tapi kata Sultan Murad, kalem lah. Mereka sekarang lagi bersatu. Gitu tuh. Kalau kita gempur, kita menghadapi pasukan yang sedang bersatu, yang sedang semangat-semangatnya. Gitu. Walaupun kita nanti menang, korbannya banyak. Jadi gimana? Udah, kita tunggu aja. Biar mereka senang dulu, gitu ya. Mungkin mereka akan menyerang wilayah-wilayah kita tahan aja, gitu. Jangan sampai mereka lebih luas. Gitu ya. Tapi kita nggak usah serang balik. Nanti udah berapa waktu, mereka pasti pecah itu. Mereka akan memperebutkan bagian seperti itu. Nanti mereka pecah, nah pas mereka pecah baru kita serang balik, katanya gitu. Jadi ini kecerdasan analisis dari Sultan Murad. Ya. Dan kecerdasan itu memang sangat membantu sekali untuk mewujudkan ketaatan yang sempurna. Kecerdasan itu sangat membantu untuk mewujudkan ketakwaan yang sempurna. Ya. Kalau kita ingin bisa bertakwa yang sempurna, itu perlu cerdas. Contoh, ya, zaman Rasulullah SAW, ada orang Arab Baduy naik onta, tiba-tiba kebelet pengen pipis, kelihatan di depan ada gedung gitu ya. Masuklah ke gedung itu dengan bawa onta. Ternyata orang lagi pada sholat di situ. Oh, masjid katanya. Tapi cenah naon lah, dia cari pojok masjid, didinya kencing di masjid, seperti itu. Wah, itu para sahabat gitu ya, begitu melihat ada orang kencing di masjid langsung naik gitu ya.
Ada yang ngambil pentungan, ada yang ngambil pedang, ada yang ngambil golok, pokoknya apa yang ada di sana dibawa. Mau dikejar itu si orang Arab Baduy. Tapi apa kata Nabi? Jangan katanya. Biar dia selesaikan dulu kencingnya katanya. Biar diselesaikan kencing. Tadinya mau dipukuli. Nah, begitu selesai kencingnya, kata Rasulullah SAW, ambil air seember. Diambillah air seember. Sok, guyur, banjur, gitu ya. Banjur, gitu. Coba bayangkan kalau si orang Arab Baduy ini tadinya diserang ya, lalu dia lari, tuh cayongkolnya kemana-mana. Ya, air kencingnya kemana-mana. Gitu tuh. Jadi dengan kecerdasan Rasulullah SAW, ya, itu ketaatan itu bisa jadi sempurna gitu, dengan kecerdasan itu. Nah, kemudian kita juga pernah mendengar kisah tentang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah ditanya sama seseorang, apakah membunuh itu ada tobatnya? Kata Ibnu Abbas, membunuh nggak ada tobatnya. Pergilah orang ini. Orang-orang protes. Loh, kok Anda jawab seperti itu? Dalam strategi perangnya. Mungkin tungguan sampai mereka pecah dulu gitu ya. Baru setelah mereka pecah baru kita pukul balik gitu tuh. Dan itulah salah satu ikhtiar kesuksesan beliau itu. Terakhir ya, kejutan. Mangga yang mau baca. Kejutan. Oh gitu? Oh gitu. Sok, Kang Arif bade pangaoskeun. Katanya, Oh, tacan. oh tah, Oh iya, siap. siap. Kejutan, poin kelima. Ya namanya online teh halangannya eta disconnect. Kejutan. Kacan, nembe nomor 4 ya mah? Kena di scroll. Ya, Ya. kejutan. Dia Milos Obrafits menembus barisan prajurit Utsmaniyah sebagai pembelot. Di antaranya pasti ada banyak orang pada hari yang fatal itu. Pengakuannya bahwa dia berpangkat tinggi yang dibuktikan dengan sikapnya yang khas pangeran. Membuatnya mendapatkan kesempatan audiensi dengan Murad. Ketika berhadapan muka dengan sang emir, dia menusukkan belatinya kepada penghancur kebebasan negaranya itu. Ya. Nah ini peristiwa terakhir dalam hidup Sultan Murad ya, yang dikenal dengan nama Perang Kosova Polye di Kosova atau Kosovo sekarang. Kosovo itu negara mayoritas Muslim ya. Nah ini pasukan salib, ini memang kalau disebut perang salib atau pasukan salib, ini karena memang dimotori oleh Paus di Vatikan. Jadi kalau yang mempromotorinya itu Paus, jadi sebutnya perang salib. Termasuk perang Kosovo Polye ini. Ya. Yang namanya Raja Hungaria, Bulgaria, Kroasia, bukan Kroasia belum ada waktu itu ya. Bosnia, Serbia, Albania, Wallachia. Wallachia itu sekarang Romania ya, Romania. Itu gabung bersatu menyerang pasukan Utsmani.
bertemu di Kosopopolia ini. Pasukan Utsmani menang besar. Nah, setelah pasukan musuh terpukul mundur, banyak prajurit mereka yang terbunuh, pasukan Sultan Murad ini mengejar mereka yang lari. Ya. Nah, Sultan Murad ini cuma dikawal beberapa orang saja. Nah, saat itu ada seorang prajurit Serbia yang sebetulnya sudah terluka. Namanya adalah Miloš Obravić. Ya, Miloš Obravić. Miloš Obravić ini sehari sebelum pertempuran difitnah sama Pangeran Lazar, seorang pangeran Serbia, bahwa Miloš Obravić ini yang masih saudaranya Pangeran Lazar ini pengkhianat katanya. Dia sudah ngobrol sama orang-orang Utsmani untuk mengkhianati kita. Sakit hati itu disebut seperti itu. Nah, Miloš ini ingin menunjukkan bahwa dia sebetulnya tidak berkhianat. Nah, dalam keadaan terluka, dia kemudian mendekati Sultan Murad. Dia bilang bahwa dia ingin masuk Islam, ingin ngobrol langsung sama Sultan Murad. Ya, orang-orang seneng lah gitu ya. Ini pangeran Serbia mau masuk Islam. Nah, akhirnya si Miloš ini dibawa ke Sultan Murad ngobrol. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dia ngambil belati. Ditusukkan ke dadanya Sultan Murad. Meninggal Sultan Murad. Ini kan kejutan besar itu. Umat Islam, Utsmani udah menang waktu itu. Tapi di ujung peperangan justru anti klimaks gitu. Sultan sendiri terbunuh. Gitu ya, Sultan sendiri yang terbunuh. Gitu. Kejutan-kejutan seperti ini kan banyak dalam hidup itu. Ada kejutan baik, kejutan jelek gitu ya. Banyak. Yang namanya hidup kan seperti itu. Ya. Kita betul-betul nggak tahu masa depan. Gitu ya. Dalam hidup itu kita betul-betul nggak tahu yang namanya masa depan itu nggak tahu. Gelap masa depan itu. Nah, selama kita tidak punya jiwa petualang ya, kita akan selalu takut dengan masa depan. Al-Quran tuh ngasih obat. Kalau kita ingin melihat masa depan nggak takut, melihat masa lalu nggak sedih. Gitu ya. Obatnya itu satu, yaitu takwa. Gitu ya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tapi memang untuk sampai ke level itu tuh nggak mudah. Gitu ya. Nggak mudah. Kita nggak cukup dengan membaca teks Quran, dengan membaca teks hadis bisa takwa, nggak seperti itu. Seperti kita belajar baca Quran ya, itu nggak bisa cuma lihat teks, perlu ada guru yang membimbing. Gitu ya. Seperti membaca la ta'manna gitu kan ya. Tulisannya kan la ta'manna biasa gitu, tapi ternyata harus monyong gitu. Kalau kita cuma belajar pakai teks itu nggak akan bisa tuh ngucapin yang itu. Iya, nggak akan bisa seperti itu. Atau kalimat-kalimat yang lain yang rada aneh-aneh. Itu nggak bisa itu dipelajari langsung pakai teks. Jadi kalau dikatakan kan udah jelas Qurannya, udah jelas hadisnya, nggak cukup itu tuh ya. Karena ada banyak hal yang harus dibimbing sama guru itu tuh. Seperti misalnya gini, belajar ikhlas ya. Belajar ikhlas memang ada di teksnya, tapi merasakan ikhlas nggak ada di teksnya itu. Rasa ikhlas seperti ini gitu ya. Tapi sama Rasul itu pasti diwariskan kepada sahabatnya yang namanya rasa ikhlas itu. Para sahabat itu pasti diwariskan kepada tabiin sampai ke generasi sekarang. Itu tuh khusyuk itu ya. Teks khusyuk mah banyak gitu tuh. Tapi dengan baca teks itu nggak akan bisa jadi khusyuk. Khusyuk yang sebenarnya seperti apa itu nggak ada di teks. Tapi pasti diajarkan oleh Nabi ke para sahabatnya. Gitu tuh. Para sahabat mengajarkan ke para tabiin. Tapi itu nggak mungkin dituliskan di teks gitu rasa khusyuk itu. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nggak bisa diwariskan pakai teks itu. Harus langsung gitu tuh. Harus langsung. Dilihat nih susu acan gitu tuh. Ya. Ada ilmunya dari Nabi. Ada ilmunya.
Tapi nggak semua ilmu Nabi itu ada di teks itu, enggak. Seperti tadi lah Quran gitu ya, nggak semuanya di teks, enggak gitu tuh. Harus langsung apa namanya tuh, dari guru secara langsung gitu, baru tahu gitu. Nah, Kang Sopian yang mendalami masalah nukar itu pasti jelas buat Kang Sopian membawa. Nggak bisa belajar Quran langsung sendiri gitu pakai teks, kuda ya guru nah gitu tuh. Gitu ya. Seperti kata antum misalnya gitu ya, antum asyaddu khalqan amis sama, ada oke membacanakan antum, nah gitu kan ya, beda dialek gitu. Gitu tuh, beda kiroah gitu tuh ya. Wadduha, ada yang baca wadduha, nah, seperti itu ya. Oke, itu poin kelima ya, bahwa kita harus siap dalam hidup itu dengan kejutan baik dan kejutan yang kita anggap tidak baik gitu ya, seperti itu. Baik, sudah jam 9:18, kita masuk ke sesi diskusi. Bagi yang masih punya waktu silakan tetap bergabung gitu ya, tapi bagi yang mungkin mau menidurkan anak gitu ya, atau menidurkan suami gitu ya, silahkan gitu ya untuk live, boleh gitu ya. Dan sebetulnya mah live mah nggak perlu izin dulu, silakan aja, kalau ada perlu silakan aja gitu ya. Mangga silakan.